Pancasila adalah merupakan ideologi dari bangsa Indonesia. Ideologi sendiri itu sangat penting bagi suatu negara, karena tanpa adanya suatu ideologi berarti dapat dikatakan negara tersebut tidak mempunyai suatu panutan, dan pastinya itu akan sangat sulit. Karena untuk suatu peraturan-peraturan dalam negara adalah mempunyai dasar atau panutan. Hal lainnya yang akan terjadi bila suatu negara tidak mempunyai ideologi, maka negara tersebut akan mengalami seperti kekacauan, tidak akan ada keadilan, semuanya akan menjadi perebutan, suatu negara tidak akan sejahtera, banyaknya terjadi pelanggaran HAM, dan tidak akan ada perbedaan antara kebenaran dan kesalahan dalam suatu permasalahan, dan masih banyak lagi. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan dalam iptek pada era globalisasi saat ini, yakni dapat memudahkan semua orang untuk mengetahui informasi-informasi terkait tentang pengembangan Pancasila itu sendiri, di mana kita dapat mengetahui dan mendapatkan suatu berita atau informasi dengan mudah melalui media elektronik, semisal dengan membuka internet, membaca media online, dan juga media sosial lainnya. Kita dapat mencari tahu sejarah dan juga perkembangan dari Pancasila di setiap harinya. Dan untuk mendapatkan itu, semua tidak hanya bisa didapat melalui itu saja, melainkan bisa kita dapat melalui sekolah atau kampus bagi pelajar atau mahasiswa dan juga organisasi sekitar. Adapun tujuan dari kami mengangkat tema ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang ketiga, mengetahui contoh penerapan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Jadi untuk metode pengambilan data sendiri kita menggunakan Google Form sebagai survei. Jadi nanti di Google Form ini responden akan mengisi beberapa pertanyaan dari kami. Dari metode perolehan data yang telah kami lakukan, didapatkan 47 responden dengan hasil data sebagai berikut. Untuk umurnya, sebanyak 10 orang berumur 18 tahun, 7 orang berumur 19 tahun, 23 orang berumur 20 tahun, dan 7 orang berumur 21 tahun. Untuk pekerjaannya, semua atau 100% itu adalah mahasiswa. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama, sebanyak 100% atau seluruh responden memilih jawaban iya. Untuk pertanyaan kedua, sebanyak 97,9% memilih jawaban tidak, dan sisanya memilih jawaban iya. Untuk pertanyaan ketiga, sebanyak 4 orang memilih 3, 21 orang memilih 4, dan 22 orang memilih 5. Untuk pertanyaan keempat, sebanyak 100% atau semua responden memilih jawaban yang pertama. Untuk pertanyaan kelima, sebanyak 38 responden memilih sekolah, kampus, 12 memilih organisasi, 13 memilih rumah, dan 40 memilih stasiun TV. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh yang relevan pada kasus ini, di mana masing-masing sila memiliki peran pada hal ini. Untuk contoh yang pertama, adalah kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa di hidup kita. Salah satunya, pengembangan iptek adalah buah karya darinya. Sehingga dalam pengembangan iptek tidaklah diciptakan untuk perbuatan jahat atau sesuatu yang bertentangan akan norma yang ada. Seperti misalnya ketika ada seorang ahli dalam suatu bidang, namun keahlian tersebut dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan pada semua umat manusia. Hal ini tentunya bertentangan dengan poin-poin sebelumnya yang sudah dipaparkan. Kemudian contoh yang kedua berhubungan dengan sila kedua, ketiga, dan kelima, di mana dalam perkembangan iptek kita harus mengutamakan sifat kemanusiaan dan menekankan keseimbangan serta keadilan sosial agar tidak merugikan umat manusia dan dapat mensejahterakan manusia, baik secara individu maupun kepentingan kelompok. Sehingga perkembangan iptek ini harus ditujukan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, yang nantinya dapat membangun kesadaran akan rasa nasionalisme seiringan dengan perkembangan iptek. Seperti misalnya ketika ada orang yang ahli dalam infrastruktur,
diharapkan ilmu yang dimilikinya dapat digunakan dalam pengembangan iptek di daerah yang kurang maju di Indonesia, sehingga dalam prosesnya juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu memberantas kemiskinan. Dan contoh yang terakhir, yaitu pada perkembangan iptek diharapkan agar dapat memberikan semua rakyat kesempatan yang sama dalam menciptakan karyanya sesuai dengan kemampuan dan keperluan tiap orangnya, sehingga tidak akan terjadi monopoli iptek, baik dalam segi ekonomi atau apapun. Seperti misalnya, setiap rakyat tentunya memiliki kemampuan dan keperluan yang berbeda-beda, sehingga tiap orang berhak untuk melakukan apa yang dirinya ataupun rakyat luas inginkan, tapi tidak dengan memaksakan kehendak dan kebutuhan ekonomi. Adapun kesimpulan yang telah kami dapatkan dari hasil survei yang telah kami lakukan yaitu sebanyak lebih dari 90% responden yang merupakan mahasiswa sangat setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam pengembangan iptek di era globalisasi yang infonya didapatkan dari berbagai sumber. Selain itu, semua orang juga berhak untuk berperan dalam upaya pengembangan iptek dari nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Adapun alasannya, yaitu dengan kita mengetahui nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam pengembangan iptek di era globalisasi sekarang ini, bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran diri kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara.